saya sekarang di Hiroshima, baru saja selesai G7. Kita naik Shinkansen. El honor y la suerte de conocer a Pelé y de estar sentado junto con él en Milán en 2016, por primera vez que lo conocí personalmente. Arab Saudi, Qatar dan China, rayu Indonesia agar tak keluar dari AFC, kalau keluar kalian akan sulit ke Piala Dunia. Sponsor malah ramai-ramai mendukung bentukan federasi baru Irak, Jepang, dan Korea Selatan serta India. Namun seperti biasa sebelum lanjut menonton video ini, tolong ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau sudah kami ucapkan banyak-banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Dunia sepak bola Asia kembali bergejolak setelah Jepang, Korea Selatan, Irak, dan India resmi menyatakan mundur dari AFC atau Asian Football Confederation. Karena menilai organisasi itu tak lagi adil dan transparan, kini sorotan tertuju pada Indonesia. Federasi-federasi besar Asia seperti Arab Saudi, Qatar, dan China dikabarkan tengah berupaya keras membujuk Indonesia agar tak ikut langkah Jepang dan Korea Selatan keluar dari AFC. Mereka menilai kepergian Indonesia akan mempercepat kehancuran total konfederasi tertua di benua Asia tersebut. Namun di sisi lain, sejumlah sponsor raksasa justru menyatakan dukungannya kepada federasi baru bentukan Jepang, Korea Selatan, Irak, dan India yang disebut-sebut diberi nama Asian United Football Confederation. Sumber internal dari awak media menyebutkan dari kawasan Teluk mengungkapkan bahwa Federasi Sepak Bola Arab Saudi dan Federasi Sepak Bola Qatar melakukan pendekatan langsung ke PSSI. Pertemuan rahasia disebut berlangsung di sela-sela Kongres Luar Biasa AFC di Kuala Lumpur pekan lalu. Dalam pertemuan itu, delegasi Arab Saudi dan Qatar disebut menyampaikan pesan yang sama. Indonesia adalah jantung sepak bola Asia Tenggara dan Asia. Jika keluar dari AFC, kehilangan separuh nyawanya. Delegasi Qatar bahkan secara terbuka mengakui bahwa tekanan dari publik dan sponsor telah membuat situasi AFC kian genting. Negara-negara Timur Tengah disebut khawatir jika Indonesia dengan kekuatan supporter terbesar dan nyali yang sangat berani di Asia benar-benar berpindah ke federasi baru. Qatar tahu betul arti kehadiran Indonesia baik dalam hal dukungan supporter, nilai siaran, maupun daya tarik komersial. Tanpa adanya Indonesia, kompetisi AFC seperti Liga Champions Asia dan Piala Asia akan kehilangan gairahnya, ucap seorang pejabat AFC yang enggan disebutkan namanya. Menariknya, peringatan justru datang dari media dan Federasi China. Mereka mengingatkan Indonesia agar berhati-hati mengikuti jejak Jepang dan Korea Selatan keluar dari AFC. Media China 163.com menulis, analis tajam bahwa langkah keluar dari AFC justru akan membuat peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia menjadi semakin sulit. Jika AFC pecah menjadi dua konfederasi, Asia Barat dan Asia Timur, maka jatah Piala Dunia Asia akan terbagi dua. Itu artinya negara-negara di federasi baru seperti Indonesia harus bersaing lebih ketat dengan Jepang, Korea Selatan, dan Australia, tulis 163.com. Sementara itu, Federasi Sepak Bola China atau CFA juga disebut mengirimkan surat diplomatik ke PSSI. Dalam surat tersebut, CFA menilai bahwa langkah keluar dari AFC bisa menjadi bumerang besar bagi Indonesia. Kami memahami kekecewaan banyak negara terhadap AFG, tetapi restrukturisasi total bukan hal mudah. Federasi baru akan butuh pengakuan FIFA dan itu proses panjang. Indonesia harus berhitung cermat, tulis surat CFA yang bocor ke publik lewat media sosial TikTok dan WBO. Sejak rumor pembentukan federasi baru muncul, posisi Indonesia memang menjadi sorotan dan rebutan. PSSI disebut menjadi kunci penentu apakah federasi baru akan benar-benar berdiri atau tidak. Jika Indonesia ikut bergabung bersama Jepang, Korea Selatan, Irak, dan India, maka total 17 federasi Asia Timur dan Tenggara siap menandatangani piagam pembentukan AFC. Namun di sisi lain, jika Indonesia tetap bertahan di AFC, maka langkah negara-negara besar itu akan kehilangan efek domino yang kuat. Sumber dari salah satu awak media terpercaya di Jakarta menyebutkan Presiden PSK Thohir masih menimbang secara hati-hati.
Ia dikabarkan sudah melakukan pertemuan tertutup dengan delegasi dari Jepang dan Korea Selatan di Singapura, tapi juga menerima telepon pribadi dari pejabat tinggi Qatar dan Arab Saudi. Posisi Indonesia sangat strategis. Kalau keluar efeknya bisa seperti Brexit di Eropa, tapi kalau bertahan AFC mungkin bisa bertahan hidup sedikit lebih lama, ucap sumber tersebut. Sementara itu, AFC sibuk melobi Indonesia agar bertahan, dunia sponsor justru bergerak ke arah sebaliknya. Sebanyak 12 sponsor utama termasuk perusahaan teknologi asal Jepang, bank asal Korea Selatan, dan produsen energi dari Eropa dikabarkan menarik dukungan dari AFC. Ke federasi baru bentukan Jepang, Korea Selatan, dan Irak yang dijadwalkan menggelar pertemuan perdana di Osaka pada akhir tahun ini. Beberapa sponsor utama seperti Mizuno dan lain-lainnya bahkan sudah menyatakan kesediaan menandatangani kompetisi baru yang akan menggantikan Liga Champions Asia. Beberapa sponsor ternama seperti Mizuno dan Hyundai bahkan sudah menyatakan kesediaan mendanai kompetisi baru yang akan menggantikan Liga Champions Asia. Kami ingin melihat sepak bola Asia berkembang secara adil dan profesional. Selama ini banyak keputusan di AFC yang tidak mencerminkan semangat fair play, ucap juru bicara dari salah satu perusahaan dan sponsor raksasa ternama tersebut. Langkah sponsor besar itu membuat keuangan AFC makin terjepit. Laporan keuangan sementara yang diperoleh oleh salah satu awak media terpercaya menunjukkan bahwa pendapatan AFC dari sponsor menurun 48% hanya dalam 3 bulan terakhir. Tak hanya pejabat Federasi Media di Timur Tengah juga ikut panik. Harian Riyadh menulis artikel berjudul "Jika Indonesia Pergi Siapa yang Akan Menonton Kami?". Dalam artikelnya, media itu mengakui bahwa kehadiran supporter Indonesia memberi dampak besar terhadap popularitas turnamen Tamen AFC. Supporter Indonesia tidak hanya memenuhi stadium, tetapi juga mendominasi dunia digital. Setiap pertandingan yang melibatkan timnas Indonesia menghasilkan ratusan juta interaksi online, tulis Al Riyadh. Media Qatar Doha Tribun juga menulis komentar senada mereka menilai bahwa keluarnya Indonesia dari AFC akan menimbulkan efek domino terutama di sektor penyiaran. Nilai hak siar AFC akan jatuh. Penonton di Asia Tenggara berkurang drastis tanpa Indonesia. Liga Champions Asia akan terasa sepi tanpa nyanyian Garuda di dadaku, tulis Doha Tribun. Berbeda dengan AFC yang selama ini dinilai berat sebelah terhadap negara-negara kaya minyak, federasi baru AFC diklaim akan lebih transparan dan demokratis. Dalam draw awal yang beredar, sistem voting federasi baru akan menggunakan satu negara satu suara tanpa hak istimewa bagi negara manapun. Selain itu, posisi tuan rumah pertandingan akan ditentukan melalui sistem undian terbuka di hadapan media dan publik. Kami ingin menghapus budaya, pilih kasih, tidak ada lagi wasit yang bisa diatur, tidak ada lagi final di tempat tertentu karena alasan politik, ucap salah satu pejabat JFA. Selain itu, federasi baru juga akan membuka ruang bagi negara-negara Pasifik seperti Australia, Selandia Baru, dan Papua Nugini untuk ikut serta. Bayangkan Asia Timur dan Tenggara bisa bersatu membentuk kompetisi yang benar-benar profesional. Indonesia punya supporter paling besar. Jepang punya teknologi, Korea punya sistem, dan Irak punya semangat. Ini kombinasi ideal, tulis portal olahraga Jepang Supponich. Di tengah hiruk-pikuk isu keluarnya Indonesia dari AFC, FIFA akhirnya angkat bicara. Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan bahwa pembentukan federasi baru di luar AFC memang dimungkinkan secara hukum, namun butuh proses panjang untuk mendapatkan pengakuan resmi. Kami terbuka terhadap restrukturisasi regional, tetapi semua federasi baru harus melewati proses pengajuan, verifikasi dan ratifikasi di Kongres FIFA bisa memuatkan waktu 3 hingga 6 bulan, ucap Gianni Infantino. Namun ia juga penyindir AFC yang dinilai gagal menjaga keadilan kompetisi FIFA. FIFA menilai setiap konfederasi berdasarkan profesionalisme dan integritas. Kami memantau situasi di Asia dengan sangat serius, tambah dia, sementara para pejabat diplomatis berhitung secara politis rakyat di dunia maya justru jauh lebih lantang. Di media sosial tagar Indonesia keluar AFC menduduki trending topik di Twitter dan TikTok selama 3 hari berturut-turut. Ribuan supporter Indonesia menulis pesan yang sama, mereka ingin keadilan bukan belas kasihan. Sudah terlalu sering kita dirugikan oleh wasit dari Timur Tengah, sekali-sekali kita harus punya martabat, tulis akun _bawah Garuda Fans Army. Banyak juga yang mengingatkan insiden kontroversial di laga Indonesia versus Irak pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia round 4 di mana keputusan VAR dianggap berat sebelah.
Kami bukan takut ke Piala Dunia. Kami hanya muak dengan permainan politik keluar dari AFC bukan akhir, tapi awal kebangkitan, tulis akun garis bawah merah putih Pride. Kondisi internal AFC kini benar-benar di ujung tanduk. Sejumlah anggota komite sudah mengundurkan diri. Kantor pusat di Kuala Lumpur dilaporkan mengalami pengurangan staf besar-besaran.